Proses penguraian glukosa dengan melibatkan O2 menghasilkan CO2, H2O, dan energi yang melibatkan jalan metabolisme, glikolisis, Daur-Krebs, dan fosforilasi oksidatif merupakan artifisis dari. Jadi kita bahas optionnya dulu, masing-masing pengertiannya. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ini adalah penguraian karbohidrat menjadi asam pirufat yang menghasilkan 2 molekul asam pirufat dan 2 energi atau 2 ATP. Lalu kedua ada gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari asam pirufat, tapi berkebalikan secara glikolisis. Jadi prosesnya ini dibalik ya. Glukolisis menghasilkan 2 molekul AP dan ATP, tapi pembentukan gulanya ini dibalik dari asam pirufat dulu. Jadi kebalikannya. Nah, gluconeogenesis ini terdapat di hati ya prosesnya, yang mana tujuan gluconeogenesis ini adalah mencegah kekurangan kadar glukosa yang bisa berakibat buruk bagi manusia. Lalu yang ketiga ada glikogenesis, di mana pembentukan glikogen dari glukosa. Lalu ada respirasi. Respirasi ini adalah penguraian glukosa menggunakan O2 sehingga menjadi CO2, H2O, dan energi. Jadi proses ini melibatkan glikolisis, Daur-Krebs, dan fosforilasi oksidatif. Lalu ada glikoneogenesis, sintesis glukosa yang berasal dari senyawa non-karbohidrat seperti gliserol, asam laktat, atau asam glikogenik. Nah, respirasi ya, itu dibagi 2 jenis, ada anaerob dan aerob. Nah, kalau yang anaerob berarti dia prosesnya tidak membutuhkan oksigen. Lalu yang kedua adalah aerob, di mana prosesnya ini membutuhkan adanya oksigen. Nah, kita bahas yang pertama adalah respirasi aerob. Jadi tujuan respirasi aerob ini untuk menghasilkan energi atau ATP. Jadi O2 ini ya membutuhkan O2 lalu diubah menjadikan energi atau ATP. Nah, prosesnya ini terjadi di organel mitokondria yang berfungsi untuk menghasilkan energi ATP. Reaksi singkatnya adalah C6H12O6, 6H2O, 6O2 menjadi 6CO2 dan 12H2O. Itulah tadi respirasi aerob. Lalu ada lagi respirasi anaerob, yaitu yang tidak menggunakan O2. Contohnya adalah fermentasi. Fermentasi ini adalah perubahan glukosa secara anaerob yang meliputi glikolisis dalam pembentukan NAD. Nah, respirasi anaerob ini terbagi menjadi 2, ada fermentasi alkohol dan asam laktat. Yang alkohol ini adalah asam pirufat yang akan diubah menjadi etanol melalui 2 reaksi. Yang pertama adalah pembebasan CO2 dari asam pirufat sehingga menghasilkan asetildehida. Lalu yang kedua adalah reduksi, yaitu reduksi asetildehida oleh NADH sehingga terbentuklah etanol. Contoh dari fermentasi alkohol ini adalah sel ragi, yaitu pada saat pembuatan adonan untuk roti, yaitu menggunakan prinsip dari fermentasi alkohol. Lalu yang kedua adalah fermentasi asam laktat, di mana fermentasi asam laktat ini melalui proses glikolisis yang mengubah asam pirufat menjadi asam laktat. Nah, glikolisis ini mengubah asam pirufat bersama NADH sehingga jadi asam laktat atau AL. Contohnya ini sel otot manusia, di mana selnya ini mengalami kejang otot atau kram sehabis melakukan aktivitas yang berat seperti berolahraga. Jadi jawabannya adalah respirasi merupakan penguraian glukosa O2 menjadi CO2, H2O, dan energi.